puasa biasanya nahan syahwatnya dengan apa nih? Kayak gimana sih caranya? Kalau puasa itu pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang penting tuh kita tahu batasan. Yang nggak menutup kemungkinan kalau lihat cowok ganteng gimana gitu ya. Cuman kan emang kayak ya udah sekali lihat doang, nggak sampai yang diliatin dari ujung sampai ujung sih. Jujur sih saya nggak munafik kalau ngeliat cewek cakep nih bawaannya melongo be. Astagfirullah. Mendingan diem-diem di rumah aja deh. Tiduran paling sampai maghrib. Kalau cowoknya ganteng sih kayaknya enggak deh. Kayaknya diam diri di rumah deh. Maksudnya kayak pulang kerja ya pulang kayak gitu. Kalau ada yang lagi gibah apa itu kita gak usah ikutan kayak gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang kan di medsos tuh banyak ya kayak konten-konten yang berseliweran, bahkan 21 plus kalau kita nonton film, apalagi kan lagi nunggu buka puasa, itu gimana sih supaya nggak nonton yang kayak gitu? Stop dulu kan nontonnya. Pas abis buka boleh gak sih? Konten gitu kan emang di media sosial kadang-kadang suka seliweran gitu kan ya. Ya gimana kalau gue juga buka medsos terus ada konten itu ya paling kalau lagi males ya di skip gitu. Aduh udah deh di skip kayaknya gitu. Maksudnya tontonannya udah deh jangan gitu. Daripada yang mikir yang enggak gitu. Mendingan jauhin hal-hal yang memicu syahwatnya deh. Pas nonton Upin-Ipin aja deh yang udah pasti ya. Bagaimana sih caranya menahan syahwat ketika puasa? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Merdeka, ketika kita berpuasa, kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun pahala puasa. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum selama lebih dari 10 jam atau bahkan ada yang 12 jam tergantung tempatnya, maka syahwat pun akan terkendali. Ketika syahwat kita terkendali, insya Allah syaitan pun akan sulit mengganggu kita, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pemuda, seorang laki-laki yang belum mampu menikah, entah itu belum punya modal, belum punya uang, belum punya bekal, itu untuk apa? Supaya bisa mengendalikan syahwatnya, berpuasa. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai seorang pemuda, wahai pemuda, jika kalian mampu meminang, menikah, melamar anak gadis orang, maka falyatazawwaj, maka nikahilah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, nggak kuat, belum punya modal, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Mengapa Rasulullah SAW mengajarkan atau memerintahkan seorang laki-laki untuk berpuasa? Karena tadi dengan puasa itu insya Allah syahwat kita dapat terkendali. Dalam hadis itu Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa dengan puasa itu akan dapat mengekang syahwat kita. Fa innahu aghaddu lil basar. Ya, karena dengan puasa itu akan bisa menundukkan pandangan mata kita. Wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga, mohon maaf, kemaluan kita. Ya. Fa innahu lahu wija, kata Nabi. Itu puasa itu bisa menjadi pengendali atau benteng bagi tubuh kita. Kita tahu bahwa seorang pemuda, laki-laki yang masih usianya relatif muda, itu penuh dengan gejolak syahwat, penuh dengan semangat yang tinggi, termasuk melihat lawan jenisnya. Maka puasa ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh agama kita, yaitu Islam. Sahabat Merdeka, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa salah satu bahan bakar hawa nafsu itu adalah makan dan minum. Maka ketika kita mampu mengendalikan tubuh kita untuk menahan, tidak memasukkan makanan dan minuman, maka niscaya
syahwat kita itu akan bisa dikendalikan. Karena bahan bakarnya tidak ada. Sebagaimana kendaraan mobil atau motor, jika tidak diisi BBM, maka dia tidak bisa jalan. Itulah salah satu hikmah dari puasa. Sahabat Merdeka, dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat derajat kita, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Mengapa? Karena kalau malaikat itu sudah jelas, dia hanya dibekali dengan akal, tanpa hawa nafsu. Berbeda dengan manusia yang dibekali dua-duanya, akal dan nafsu. Maka ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat kita melalui puasa, maka derajat kita lebih mulia daripada malaikat. Sahabat Merdeka, lalu kemudian muncul pertanyaan tadi, bagaimana seseorang yang puasa tapi belum bisa mengendalikan syahwatnya? Kalau demikian adanya, maka sebenarnya ada yang salah dalam puasanya. Karena puasa itu sebenarnya menahan bukan hanya lapar dan haus saja. Memang kegiatan utamanya yang terlihat di mata kita, yang kita rasakan itu hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi sejatinya puasa adalah mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Maka ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, gak dapat apa-apa dari puasanya selain apa? Lapar dan dahaga. Selain haus, selain lapar, selain lemas, gak dapat apa-apa. Pahala gak dapat, faedah gak dapat, kesehatan pun gak dapat. Karena apa tadi? Karena masih melakukan perbuatan maksiat. Dia masih melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dia masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dia masih melakukan maksiat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Tidak diisi dengan amal ibadah. Padahal ketika puasa itu adalah momentum kita untuk melipat gandakan semua aktivitas ibadah kita. Mengapa? Karena saat puasa itu semua amalan kita dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya pahalanya 1 menjadi 2, bahkan bisa menjadi 10, 100 dan seterusnya. Yang tadinya nilainya sunnah bisa dipahala menjadi wajib. Ya. Jadi dengan puasa maka itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita dengan meningkatkan amal ibadah. Isi waktu puasa kita dengan perbuatan yang penuh manfaat, yang berfaedah, membaca Al-Quran, zikir, membaca buku, menuntut ilmu, bukan dengan perbuatan yang sia-sia. Dengan demikian, maka kita bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan atau yang ditujukan dari puasa itu sendiri. Yaitu pertama, menahan hawa nafsu kita, dan yang kedua, jika kita bisa mengendalikannya, maka Allah akan mengangkat derajat kita bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.